Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Psikologi Eksperimen akan memaparkan hasil review jurnal nasional dan internasional kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 11 yang beranggotakan Sela Novi Angelina, Elka Tiara Zunia, Sulistia Mitahu Zahro, dan saya sendiri Fatma Nabila Zuhda. Oke, untuk yang pertama yaitu review jurnal nasional. Di sini kami mengambil judul penelitian efektivitas alat permainan edukatif atau APA berbasis media dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelas 2 di SDN 2 Wonotirto Bulu. Kami juga sudah menyertakan link jurnal di dalam PowerPoint kami. Kemudian untuk peneliti dari artikel jurnal yang kami review adalah Arianti dan Jidni Imawan Muslimin. Kemudian diterbitkan pada tahun 2015 di Jurnal Psikologi Tabula Rasa dengan volume jurnal 10, nomor 1, dan halaman jurnalnya 58-69. Latar belakang dari penelitian yang kami ambil, yaitu pendidikan anak usia dini merupakan fase penting dalam perkembangan anak untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas alat permainan edukatif atau APA berbasis media dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelas 2 di SDN Wonotirto Bulu. Kemampuan berhitung penting dalam kehidupan sehari-hari, dan faktor-faktor seperti metode pembelajaran dan media itu dapat mempengaruhi kemampuan berhitung anak. Alat permainan edukatif ini merupakan alat permainan yang dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan. Penggunaan APA berbasis media itu juga efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Penggunaan kartu angka, manik-manik, dan uang mainan dapat membantu anak dalam memahami konsep berhitung dengan lebih baik. Media peraga seperti APA juga dapat merangsang anak untuk belajar dan meningkatkan kreativitas serta kesenangan dalam belajar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui efektivitas penggunaan APA berbasis media dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak kelas 2 di SDN Wonotirto Bulu. Baik, materi selanjutnya mengenai identifikasi variabel. Jadi di sini punya tiga variabel, yaitu yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan variabel confounding. Jadi untuk variabel bebasnya itu tentang penggunaan alat permainan edukatif berbasis media. Kalau variabel terikatnya tentang kemampuan berhitung pada anak. Lalu untuk variabel confoundingnya itu metode pembelajaran tradisional. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi, pada jurnal tersebut hipotesis penelitiannya adalah alat permainan edukatif berbasis media efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa alat permainan edukatif berbasis media efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Anak yang belajar berhitung dengan menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan alat permainan edukatif atau APE berbasis media memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah metode yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah partisipan anak usia dini. Untuk desain pretest, posttest, desain, kemudian pengukuran variabel dependen, itu kemampuan berhitung anak, dan juga kemudian untuk prosedur eksperimennya itu menggunakan alat permainan edukatif berbasis media dan pembelajaran berhitung. Next ke hasil eksperimen dan kesimpulannya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan alat permainan edukatif berbasis media efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelas 2 di SDN Wonotirto Bulu. Nah, kemudian terdapat perbedaan yang signifikan antara skor post-test pada kelompok eksperimen yang menggunakan alat permainan edukatif berbasis media dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan alat tersebut. Nah, kesimpulannya adalah dari penelitian ini bahwa alat permainan edukatif berbasis media efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelas 2.
Sekian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Masuk pada bagian review jurnal artikel. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan desain kualitas post-test yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penggunaan alat permainan eduktif berbasis media dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Hasil uji statistik yang dilakukan juga mendukung pada temuan bahwa penggunaan alat permainan edukatif berbasis media efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangannya salah satunya adalah dari penelitian ini yaitu desain ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil seperti motivasi anak atau faktor lingkungan. Sehingga penelitian ini diperlukan lebih lanjut, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas penggunaan alat permainan edukatif berbasis media dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.